Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menampilkan hasil kerja kami, yaitu register. Di kelompok 5 ada saya sendiri, Cutnan dan Nurul Maulisyah. Terus ada Intan Salsabila, Muhammad Fauzan, Sudarwin, dan Wulidal Huda. Untuk materi awal akan dibacakan oleh Muhammad Fauzan. Untuk Muhammad Fauzan dipersilahkan. Baik, terima kasih Anda untuk pembukaan. Jadi pertama saya akan menjelaskan apa itu register. Jadi sebelum kita mengerti register ini, pertama kita harus mengerti flip-flop. Apa itu flip-flop? Jadi flip-flop adalah sebuah rangkaian digital yang bisa menyimpan satu bit data. Sementara kalau kita mau menambah bit data itu, kita tambah saja flip-flopnya. Bisa menjadi 2 flip-flop, 4 flip-flop. Nah, kumpulan dari beberapa flip-flop itulah yang disebut dengan register. Sehingga jadi register ini adalah kumpulan dari beberapa flip-flop. Itulah simpelnya. Jadi contoh dari sebuah flip-flop bisa dilihat di sini. Contoh gambar sebuah register, ini adalah register buffer ya. Dia adalah paralel input dan paralel output. Itu input dan outputnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian ada 2 jenis register yang utama. Yang pertama adalah buffer. Apa ini register buffer? Register buffer ini tugasnya hanya menyimpan data. Sementara untuk yang jenis kedua ini adalah register geser. Register geser itu bisa memindahkan datanya di dalam register tersebut. Jadi bisa dipindahkan ke kanan ataupun ke kiri. Itulah mengapa dinamakan register geser. Data di dalam register bisa digeser-geser. Untuk contoh gambar dari register geser adalah ini, di mana dia adalah inputnya serial dan keluarannya paralel untuk contoh ini. Untuk register juga kita perlu mengerti apa itu input outputnya atau pengisiannya atau loading. Yang pertama adalah pengisian seri atau serial. Ini arti dari serial ini adalah satu-satu. Jadi ketika kita ingin mengisi data kepada sebuah register, kita akan memasukkannya satu persatu. Misalnya mau kita masukkan data 1011, maka kita masukkan dulu yang dari belakangnya. 1, kemudian 1, kemudian 0, kemudian 1 lagi. Sementara untuk pengisian paralel, kita mengisinya secara langsung atau gimana gitu, secara bersamaan. Jadi ketika kita ingin mengisi sebuah data ke dalam register yang memiliki input paralel, kita langsung masukkan. Misalnya kita memasukkan data 1011, langsung saja kita masukkan 1011. Jadi untuk contoh pengisian atau loading yang pertama, misalnya kita ingin mengisi 1011. Untuk pengisian serial kita masukkan datanya ke sini. 1011. Nah, datanya akan masuk ke sini dulu. Misalnya ini 1. Dia masuknya dari belakang ya. Jadi 1 dulu, kemudian 1, kemudian 0, kemudian 1. Dimana nih 1 ini yang berasal dari yang terakhir ini, dia akan terus berpindah seiring 1 clock. Jadi misal setiap 1 clock dia akan berpindah sehingga nanti terakhir dia masuk ke bit yang keempat ini. Sehingga nanti keadaan akhirnya adalah menjadi 1011. Jadi untuk serial ini dia masuk 1, sehingga dia menjadi masuk datanya ke empat-empatnya. Kemudian untuk input paralel, di mana kita gunakan data yang sama, misalnya 1011. Karena dia paralel, kita langsung bisa masukkan ke masing-masing flip-flop yang ada di register ini. Misalnya kita mau buat 1011, kita masukkan data 1 ke sini, ke D1, 0 ke D2, 1 ke D3, dan kemudian 1 ke D4.
sehingga dia nanti langsung masuk 1, 0, 1, 1. Jadi begitu penjelasan tentang bagaimana proses pengisian sebuah register. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Intan tentang jenis-jenis dari register geser. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang register geser. Register geser dibagi menjadi 4 macam, yaitu serial in, serial out atau dikenal dengan SISO, serial in, parallel out atau dikenal dengan SIPO, parallel in, parallel out atau dikenal dengan PIPO, parallel in dan serial out atau dikenal dengan PISO. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang serial in dan serial out atau SISO. Input dari SISO sendiri itu berbentuk sequence berurutan tiap bitnya. Misalnya masuk inputnya itu 1011. Masuk S1, kemudian 1 lagi, lalu dilanjutkan dengan 0 dan 1. Jadi dia masuknya berurutan. Sedangkan outputnya juga berbentuk dengan sequence berurutan tiap bitnya. Sistem komunikasi nirkabel berkembang sangat pesat dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya alat dan sistem komunikasi yang menggunakan teknologi nirkabel. Komunikasi nirkabel banyak digunakan karena adanya kepraktisan dalam menjalin sebuah komunikasi. Nah, SISO ini termasuk dari komunikasi nirkabel. Sistem komunikasi single input single output atau dikenal juga dengan SISO merupakan komunikasi yang paling sederhana. Sistem komunikasi ini menggunakan satu antena di sisi pengirim dan satu antena di sisi penerima. Pada sistem komunikasi SISO ini, data yang dikirimkan harus dimodulasi pada sisi-sisi pengirim sebelum dikirimkan. Data yang telah diterima akan didemodulasi ulang di sisi penerima agar data sesuai dengan data yang telah dikirimkan. Seperti yang kita ketahui, kalau telekomunikasi yang paling sederhana itu adalah SISO. Sistem komunikasi SISO ini bisa menggunakan media kabel maupun tanpa kabel atau nirkabel. Sistem komunikasi SISO memiliki kelebihan, antara lain sedikit terjadinya interferensi sinyal, dari segi ekonominya juga murah dan juga mudah diterapkan karena hanya membutuhkan satu antena sebagai pengirim dan satu antena sebagai penerima. Antena merupakan salah satu sarana pendukung untuk meningkatkan kinerja sistem komunikasi nirkabel. Sistem komunikasi SISO sendiri hanya membawa satu deretan data karena hanya terdapat satu kanal. Sistem komunikasi ini telah lama digunakan, yaitu sejak lahirnya teknologi radio. SISO sendiri digunakan pada radio, siaran TV, dan teknologi nirkabel. SISO telah disimulasikan dan diimplementasikan ke beberapa modul. Contohnya implementasi sistem komunikasi SISO telah dilakukan pada modul DSP TMS 320C6713. Untuk serial input parallel output atau disingkat dengan SIPO sama seperti sebelumnya. Namun, untuk data outputnya keluar satu persatu setelah flip-flop. Misalkan nilai 1011, maka langkah-langkahnya masuk 11, 0 dan 1, yaitu dengan LSB atau least significant bit atau bit dengan bobot terendah. Dapat lihat pada gambar, misalkan data in 1. Pada flip-flop pertama nilai masih 0. Kemudian pada saat clock masuk nilai 1. Dan langsung keluar pada Q1 nilai 1. Dan untuk clock kedua masuk nilai 0. Dan Q2 juga dapatnya 0. Dan untuk key flip-flop ketiga dan clock ketiga masuk nilai 1, langsung keluar nilai output pada Q3 1. Dan untuk flip-flop keempat masuk clock keempat dengan nilai 1, dapat Q4 nya 1. Maka langsung outputnya untuk Q1, Q2, Q3 dan Q4 keluar langsung secara bersamaan. Berbeda dengan serial input, serial output yang mana harus digeser kembali outputnya untuk mendapatkan satu output. Baik, mungkin sekian untuk serial input, parallel output. Terima kasih. Selanjutnya adalah PIPO, yaitu parallel input dan parallel output, di mana suatu memori bisa langsung dimasukkan secara bersamaan. Karena pada PIPO ini dia tidak saling berkaitan satu sama lain. Yang membedakannya, yang berkaitannya
hanya pada clocknya saja. Untuk masukan dan keluarannya akan keluar secara serentak. Masukannya secara serentak dan keluarannya juga secara serentak. Parallel input dan parallel output ini tidak dinamakan shift register karena tidak ada pergeserannya. Jadi di parallel input dan output ini hanya men-storage saja, yaitu menyimpan sebuah data dan langsung mengeluarkannya. Misal ada sebuah logika 101 1 pada gambar, bisa diandaikan seperti itu. Jika masukannya 1011, nanti di keluarannya juga akan menghasilkan hasil 1011 secara serentak dikeluarkan, dan saat dimasukkan juga secara serentak. Nah, seperti itulah untuk parallel input dan output. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang PISO atau singkatan dari Parallel Input Serial Output. Jadi, PISO ini merupakan sebuah metode yang datanya dimuat ke dalam register secara bersamaan dan data tersebut digeser keluar dari register secara satu persatu. Jadi, datanya itu masuk secara bersamaan dan keluar satu persatu. Nah, cara kerja PISO ini yaitu mula-mulanya jalan masuk data itu sama dengan 0, maka semua gerbang NAND mengeluarkan 1. Sehingga jalan masuk set dan reset semuanya 1, berarti bahwa jalan masuk set dan reset itu tidak berpengaruh. Nah, jika data load sama dengan 1, maka semua input paralel akan dilewatkan oleh gerbang NAND. Misalnya jalan masuk A sama dengan 1, maka pintu NAND 1 mengeluarkan 0, adapun pintu NAND 2 mengeluarkan 1. Nah, dengan demikian flip-flop diset sehingga Q sama dengan 1. Karena flip-flop yang lain pun dihubungkan dengan cara yang sama, jadi mereka juga mengoper informasi pada saat data load diberi logika 1. Setelah informasi berada di dalam register, data load diberi logika 0. Selanjutnya, informasi akan dapat dikeluarkan dari register dengan cara memasukkan clock. Clock demi clock keluar deret atau seri. Untuk keperluan ini, jalan masuk D itu dihubungkan kepada keluaran key. Sekian, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu akan ada contoh soal yang akan dibahas oleh Muhammad Fauzan. Ya, jadi sekarang saya ingin menjelaskan satu soal yang sederhana ya. Soalnya bagaimana kita memasukkan data register TISO yang awalnya adalah 1011 menjadi 1110. Kalau dengan tabel ini sudah ada ya. Ini saya akan jelaskan dengan gambar. Pertama kita buat dulu registernya. Ini ada 4 bit flip-flop. Karena dia SISO, jadi kita flip-flopnya kita gabung aja, kita sambungkan. Dimana inputnya di sini, nanti outputnya masuk ke flip-flop selanjutnya. Dan outputnya serial juga, jadi di sini ini untuk input, ini untuk output. Dan di sini ada sinyal clock. Jadi bagaimana kita memasukkan dari data 110 ini ke dalam register ini? Jadi untuk keadaan awal kan 1011. Nah, untuk pertama inputnya kita masukkan dulu 0-nya. Kan dari belakang kita masukkan. Jadi sehingga ini keadaannya bisa menjadi 0. Ini untuk sinyal clock pertama ya. Ini masuk 0 ke sini. Dan ini 1 akan keluar dan masuk ke flip-flop selanjutnya. Sehingga ini akan menjadi 1. Kemudian ini 0 pindah ke sini jadi 0. Dan ini menjadi 1. Pindah dari sini ke sini. Kemudian ini akan keluar output 1. Jadi sesuai dengan tabel ini kita lihat di sini. Keadaannya untuk serial input 0. Keadaan register adalah 0101 dan serial outputnya menjadi 1.
Sehingga begitu selanjutnya untuk sinyal clock selanjutnya, hingga dia menjadi untuk nanti input 1 ini. Hingga nanti keadaannya untuk input terakhir adalah 1, 1, 1, 0. Nanti outputnya pun menjadi input awal tadi, atau keadaan awal registernya tadi, atau 1, 0, 1, 1. Ya, jadi gitulah proses bagaimana masuknya data ke dalam register. Dalam soal ini adalah register SISO. Oke, baik, terima kasih. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun dalam penjelasan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.